people, welcome back to my channel di Pahayak Ribut. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian baik-baik saja ya. Oke people, kali ini kita akan membahas sebuah atau seseorang ya teman-teman yang cukup terkenal akan ketaktorannya. Ya teman-teman pasti tahu. Jadi pentolan Jerman dulu ya. Namanya Adolf Hitler. Nah, sebelum saya lanjut ke materi ini, teman-teman jangan lupa like, subscribe channel ini dan bagikan ke teman-teman untuk sebagai informasi pengetahuan teman-teman ya, sebagai sejarah lah ya. Dan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana kehidupan seorang Hitler dari kecil ya hingga dia dewasa sampai dia memimpin Jerman pada saat fire-nya ya, kekuatan penuh di Jerman teman-teman. Jadi ada hal-hal menarik waktu dia masih kecil. Ini dia ceritanya. Hitler adalah seorang veteran PD1 yang kemudian menjadi pemimpin partai Nazi di Jerman teman-teman. Dia melakukan berbagai tindakan otoritas dan juga kejam pada waktu itu ya, seperti melancarkan kudeta, dan dia juga menulis Mein Kampf dan mengubah Jerman menjadi kediktatoran berdasarkan ideologi Nazisme. Tujuannya adalah mendirikan hegemoni Jerman Nazi di Eropa dengan mencari Lebensraum dan memulai perang dunia kedua. Dengan invasi Polandia, kebijakan supremasi ras Hitler menyebabkan puluhan juta orang selama perang, termasuk jutaan Yahudi dan etnis non-Arya yang menjadi korban sistematisasi pemusnahan yang diperintahkan oleh Hitler dan rejim Nazi. Nah, ini dia masa kecilnya. Adolf Hitler lahir pada tanggal 20 April 1889 di Gestomzum, Pamer, sebuah penginapan di Salzburger Poststadt, Bernau-am, yang letaknya di negara Austria-Hungaria. Nah, dia adalah seorang anak keempat dari 6 saudaranya dari pasangan Alois Hitler dan Clara Pols. Nah, kakak Hitler seperti Gustav, Ida, dan Otto itu meninggal saat masih bayi. Nah, saat Hitler berusia 3 tahun, keluarga mereka pindah ke Passau di Jerman. Nah, pada tahun 1894 keluarga mereka pindah lagi nih ke Lending dekat Linz ya. Dan pada Juni 1895 Alois menetap di sebuah lahan kecil di Hevel dengan Lambatz, tempat ia bertani dan berternak lebah ya pada saat itu. Adolf bersekolah di kota sebelahnya ya. Jadi Hitler mulai suka mempelajari perang setelah menemukan buku bergambar tentang perang Prancis dan Prusia milik ayahnya. Nah, perpindahan mereka ke Hevel merupakan awal dari konflik ayah dan Hitler sendiri ya. Ini akibatnya Adolf menolak mematuhi peraturan ketat di sekolahnya, dan pada saat tinggal di sana usaha pertanian dari bapaknya itu gagal ya pada tahun 1897. Mereka pindah ke Lambatz lagi nih. Hitler yang masih berusia 8 tahun itu mengikuti les nyanyi dengan paduan suara di gereja, dan bahkan sempat ya Hitler itu pada umur 8 tahun untuk mempertimbangkan menjadi pendeta pada saat itu ya teman-teman. Tahun 1998 keluarga mereka pindah lagi nih permanen ke Lending. Kematian adiknya pada saat itu akibat cacar pada 2 Februari 1900 ya. Jadi dulu itu masih tidak ada obatnya, dan dia pada saat itu juga sering nih bertengkar sama ayah dan juga guru-gurunya. Nah, Hitler kemudian mendramatisir ya sebuah peristiwa ketika ayah Hitler membawanya berkunjung ke kantor bea cukai, menyebutnya sebagai peristiwa yang membangkitkan antagonisme antara ayah dan itu. Nah, yang keduanya sama-sama keinginan kuat ya. Dan ayah Hitler ini mengabaikan keinginannya ya untuk masuk ke SMA klasik dan menjadi seorang seniman. Alois, ayahnya Hitler ya malah mengirim ke Linz pada bulan September 1900 dalam buku Mein Kampf, buku dari Hitler. Jadi ya, dia menolak itu karena ditulisnya di dalam buku Mein Kampf. Nanti kita jelaskan buku Mein Kampf ya. Nah, selanjutnya Hitler mengungkapkan bahwa ia berprestasi buruk di sekolah, sambil berharap bahwa setelah ayahnya melihat kemajuan kecil yang dibuat di sekolah teknik, ia akan membiarkannya mengejar mimpinya. Hitler terobsesi dengan nasionalisme Jerman sejak masih muda.
Ia menunjukkan kesetiaannya terhadap Jerman dan membenci monarki Habsburg yang semakin kacau dan pemerintahan yang di kekaisaran yang dihuni berbagai etnis. Adolf Hitler dan teman-temannya memakai kata sambutan pada saat itu Heil dan menyanyikan lagu kebangsaan Jerman Deutschland über alles. Alih-alih dia malah tidak menghafal asalnya, yaitu kekaisaran Austria pada saat itu. Austria itu asalnya Hitler lahir, itu tadi yang saya sebutkan di pertama. Setelah kematian ayahnya mendadak pada tanggal 3 Januari 1903, prestasi Hitler di sekolah memburuk, teman-teman. Nah, pada musim gugur 1905, setelah lulus ujian susulan dan ujian akhir, Hitler berhenti sekolah tanpa keinginan apapun untuk melanjutkan sekolah atau membina karirnya. Nah, itu dia masa kecilnya. Nah, kita lanjut ke masa remajanya. Sejak 1905 Hitler menjalani kehidupan di Bohemia ya, di Wina, yang didanai oleh tunjangan anak yatim dan bantuan dari ibunya. Ia bekerja sebagai buruh biasa dan seorang pelukis yang menjual lukisan cat cair. Akademi Seni Rupa Wina 2 kali menolak Hitler, yaitu tahun 1907 dan 1908, karena kan ya tidak cocok melukis. Pada saat itu Direktur Akademi menyarankan agar Hitler mempelajari arsitektur, namun dia tidak memenuhi persyarat akademik, teman-teman. Nah, pada tanggal 21 Desember 1907 dan ibunya itu wafat ya, 47 tahun. Setelah ditolak akademi untuk kedua kalinya, Hitler kehabisan uang dan di tahun 1909 akhirnya dia tinggal di tempat penampungan tunawisma, dan pada tahun 1910 ia menetap di sebuah rumah pekerja miskin di Melmanstraat. Nah, saat Hitler tinggal di sana, Wina adalah tempat penuh agama dan rasisme ya. Kekhawatiran bahwa Wina akan dipenuhi oleh imigran timur meluas, dan wali kotanya Yamhart mengeksploitasi retorika antisemitisme untuk kepentingan politiknya. Nah, antisemitisme ini di situ yang mendapat dukungan kuat distrik. Nah, jadi tempat Hitler tinggal. Jadi antisemitisme ini sudah ada sejak Hitler remaja, teman-teman. Nanti saya jelaskan antisemitisme itu apa. Hitler suka membaca koran-koran ya pada saat tinggal di Wina itu, seperti koran-koran yang terkenal ada di situ, yang juga mengompori dan membakar ketakutan umat Kristen yang khawatir akan terusir oleh membanjirnya pada saat itu pendatang Yahudi dari timur. Dan Hitler menolak apa yang disebut sebagai Germanofobia, dan yang mulai menyukai Martin Luther. Jadi teman-teman, istilah dari Saintinisme itu, Hitler itu dikenalnya waktu saat remaja ya. Nah, namun pada saat itu temannya mengaku bahwa Hitler adalah seorang antisisme, namanya August Guizet. Nah, kesaksian Guizet ini ditentang ya sama sejarawan yang menulis bahwa Guizet hanya satu-satunya orang yang mengatakan bahwa Hitler muda adalah seorang antisemit. Nah, jadi ada beberapa pendapat ya bahwa Hitler ini menyukai pada saat dia di tentara saja, tidak suka antisemitisme itu. Nah, ada juga yang bilang dia suka pada saat remaja. Pada saat itu antisemitisme itu sudah biasa pada saat itu. Sejumlah sumber memberikan bukti kuat bahwa Hitler memiliki teman-teman Yahudi di penginapan dan tempat-tempat lain di Wina. Nah, sejarawan Richard J. Evans menyatakan bahwa para sejarawan sekarang setuju bahwa antisemitisme yang terkenal baru muncul setelah kekalahan Jerman dalam Perang Dunia Pertama sebagai efek samping dari jawaban paranoid, yaitu pengkhianatan terhadap peristiwa ini. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi yang perlu teman-teman ketahui, antisemitisme itu adalah orang-orang yang tidak suka Yahudi ya, anti-Yahudi pada saat itu, teman-teman. Hitler mewarisi bagian terakhir dari harta ayahnya pada bulan Mei 1913 dan pindah ke Munich ya, Jerman. Para sejarawan mengatakan ia keluar dari Wina itu untuk menghindari wajib militer ke Angkatan Darat Austria.
Nah, Hitler kemudian mengklaim bahwa dia tidak mau berdinas di kekaisaran Austria tadi ya, karena percampuran ras di dalam tubuh angkatan darat di sana. Setelah ia dinyatakan tidak cocok berdinas dan gagal, ia pulang ke Munich. Perang Dunia pecah. Saat Perang Dunia I pecah, Hitler adalah penduduk kota Munich dan dengan sukarela berdinas di angkatan darat dibayar sebagai warga negara Austria. Austria itu pada saat itu bagian dari negara Jerman ya teman-teman. Nah, Hitler ditempatkan di resimen infanteri cadangan Bayer 16. Jadi kelompok resimen pertama ya. Hitler berperan sebagai pengirim berita front barat di Prancis dan Belgia, menghabiskan nyaris separuh waktunya di belakang garis depan. Ia terlibat dalam pertempuran dan pertemuan Somme, pertemuan Arras dan pertemuan Passchendaele, dan sempat terluka di Somme teman-temannya. Ia diberi penghargaan oleh komandannya pada saat itu sebagai salib besi kelas 2 pada tahun 1914 atas keberaniannya. Karena itu disyaratkan juga Hugo Guzman. Hitler menerima salib besi kelas pertama pada tanggal 4 Agustus 1918. Sebuah penghargaan yang jarang disematkan pada seorang yang berpangkat seperti Hitler itu. Nah, pekerjaan Hitler di kantor pusat resimen yaitu berinteraksi penuh dengan perwira senior. Ya, mungkin membantu dirinya mendapatkan penghargaan ini. Ya, meski aksinya dianggap berani, namun tetap tidak dapat disebut yang terpuji ya, karena dia dekat saja mungkin. Itu sudah berpolitik ya teman-teman ya. Dan Hitler juga menerima Black Badge pada 18 Mei 1918. Nah, selama Hitler berdinas di kantor pusat, Hitler mengembangkan bakat seninya dengan menggambar kartun, instruksi untuk surat kabar angkatan darat. Nah, disitulah dia mengembangkannya ya. Dan pada tanggal 15 Oktober 1918 Hitler buta sementara nih. Dia sempat buta ternyata teman-teman. Jadi akibat serangan gas mustar dan terpaksa diinapkan di rumah sakit ya. Di sana juga Hitler mengetahui kekalahan Jerman pada saat itu, dan setelah mendapatkan berita tersebut ia mengaku buta kembali. Jadi mengaku buta, nggak mau jadi tentara lagi, buta aja lah gitu loh. Nah, Hitler menjadi jengkel karena upaya perang Jerman gagal, dan karena itu pula perkembangan ideologinya ini perlahan membentuk nih teman-teman. Ia menyebut perang dunia pertama itu sebagai pengalaman terhebat seumur hidupnya, dan ia dipuji oleh para komandannya atas keberaniannya. Pengalaman ini memperkuat patriotismenya terhadap Jerman, dan ia terkejut oleh penyerahan diri Jerman pada bulan November 1918. Seperti para nasionalisme Jerman lainnya, ia percaya terhadap Dolchstoßlegende, legenda pengkhianatan teman-teman. Ia mengklaim bahwa angkatan darat Jerman yang tak terkalahkan itu telah ditusuk dari belakang di front dalam negeri oleh para pemimpin, warga sipil dan kaum markis yang kemudian dijuluki para kriminal November. Dan seterusnya, perjanjian Versailles menekankan bahwa Jerman harus mengembalikan sejumlah wilayah yang diduduki untuk mendemilitarisasi. Janjian ini memberlakukan sanksi ekonomi reparasi barat terhadap Jerman. Jadi Jerman pada saat itu terpuruk-puruknya ya. Jerman memandang perjanjian ini, khususnya pasal 231 itu mereka sangat menyebut Jerman bertanggung jawab atas semua akibat perang sebagai suatu upaya mempertahankan Jerman di pasal 231 perjanjian itu. Di perjanjian Versailles ini, dan kondisi ekonomi, sosial, dan politik di Jerman pasca perang kemudian dieksploitasi oleh Hitler untuk kepentingan politiknya. Setelah Perang Dunia Pertama, Hitler turun ke Munich nih. Tanpa pendidikan formal dan prospek karir, ia mencoba bertahan di angkatan darat selama mungkin. Pada Juli 1919, dia ditunjuk sebagai agen intelijen. Nah, ini mulai awal-awalnya teman-teman. Nah, untuk sebuah komando mata-mata milik komandannya mereka yaitu Reichsheer, untuk mempengaruhi tentara lain yang menyusup ke Partai Pekerja Jerman. Saat mengawasi aktivitas DAP, Hitler tertarik pada pemikiran sang pendiri partai yaitu Anton Dreckler yang antisemit ya. Antisemit, dia nasionalisme, anti-kapitalis, dan anti-markis. Terpukau oleh kemampuan pidato Hitler, jadi pemilik partai ini mengundang untuk bergabung di DAP ya, dan Hitler menerima tawaran tersebut ya.
dan pada 12 September 1919 dan menjadi anggota partai ke-55. Nah, pidato Hitler yang bersemangat di Aulia itu mulai menarik para pendengar setia. Dia mulai terbiasa memakai tema populis yang ditargetkan pada pendengarnya, termasuk pemakaian kambing hitam yang bisa disalahkan atas kesulitan ekonomi para pendengarnya. Jadi dia seperti narasi yang kuat, mencari kambing hitam. Jadi orang suka mendengar, teman-teman. Ya, jadi Hitler dikatakan berhasil memukau bangsa itu bahwa mereka ke dalam keadaan trans di mana mereka tidak bisa melepaskan diri. Warga Jerman mendeskripsikan reaksi terhadap pidato Hitler itu, mereka sangat terbakar dengan kebanggaan nasionalis yang sudah mencapai tingkat histeria, teman-teman. Meski kemampuan pidato dan kepribadian tidak dapat diterima secara baik oleh kerumunan besar di acara-acara resmi. Sejumlah orang yang pernah bertemu Hitler secara pribadi mengatakan bahwa penampilan perilakunya itu tidak sesuai sama narasinya, teman-teman. Nah, para pengikut pertamanya meliputi Rudolf Hess, mantan pilot Angkatan Udara Hermann Göring, dan Kapten Angkatan Darat Ernst Röhm. Röhm menjadi kepala organisasi para militer Nazi, stang belebuk, tentara penyerbu ya, yang bertugas melindungi rapat dan sering menyerang pesaing politik. Jadi politik itu bersaing, teman-teman. Dan selanjutnya kita akan pada kudeta Hitler di Birkenau-Putz. Sebelum menjadi pimpinan Jerman, Hitler ini ternyata pernah mencoba, namun ini gagal, yaitu kudeta Hitler Birkenau-Putz. Hitler pada saat itu meminta bantuan Jenderal Perang Dunia Pertama Erich Ludendorff untuk melakukan kudeta bernama Birkenau-Putz. Hitler dan Ludendorff mencari dukungan saat Komisaris Negara Gustav von Kahr, pemimpin De Pasco Bayern. Namun Kahr dan Kepala Polisi Hitler dan Jenderal Otto von ingin mendirikan kediktatoran nasionalis tanpa keterlibatan Hitler. Nah, jadi dia ingin ngajak orang itu, tapi berbeda pendapat ya, teman-teman. Nah, Hitler hendak merengkuh momen kritis ini demi meraih dukungan luas dari masyarakat. Karena adanya gejolak ekonomi, jadi dia mengambil kesempatan ya, teman-teman. Pada tanggal 8 November 1923, ia dan SA menyerbu rapat umum 3.000 orang yang diselenggarakan di Birkenau, sebuah aula besar di kota Munich. Hitler berpidato dan mengumumkan bahwa revolusi nasionalis telah dimulai dan mendeklarasikan pembentukan pemerintahan baru bersama Ludendorff. Mundur ke ruang belakang, Hitler dengan pistol genggamnya menuntut dan mendapat dukungan Karl, Seyss, dan Laszlo yang tadi tidak mendukungnya karena mereka diancam, teman-teman. Dan pasukan Hitler awalnya berhasil menduduki Reichswehr dan markas polisi setempat. Sayangnya Karl dan rekan-rekannya menarik dukungan mereka, baik angkatan darat maupun polisi. Negara tidak bergabung dengan Hitler pada itu ya. Keesokan harinya Hitler dan para pengikutnya berpawai dari aula ke kementerian untuk menggulingkan pemerintahan Mayer. Tetapi hal itu berhasil dibubarkan ya, teman-teman. 16 anggota partai Nazi dan 4 polisi itu hilang dalam kudeta yang gagal ini. Telah dibubarkan dan kudeta tidak jadi, Hitler kabur ke rumah Ernest Alpesgen, dan menurut sejumlah orang ia sempat mempertimbangkan bunuh diri. Seorang Hitler itu mau bunuh diri, teman-teman. Nah, tapi ia depresi namun tenang saat ditahan pada tanggal 11 November 1923 akibat pengkhianatan tingkat tinggi. Dan pengadilan dimulai pada bulan Februari 1924 di hadapan pengadilan istimewa di Munich. Dan pada saat itu Alfred Rosenberg menjadi ketua sementara partai mereka ya, partai Nazi. Dan pada tanggal 1 April Hitler dihukum 5 tahun penjara. Ia ditangani secara baik pada saat itu oleh para penjaga. Ia diizinkan menerima surat dari para pendukungnya dan kunjungan rutin oleh rekan-rekan partainya. Dan pada saat itu Mahkamah Agung Bayern mengeluarkan pengampunan ke Hitler nih, dibebaskan dari penjara tadi pada tanggal 20 Desember 1924. Nah, bertentangan dengan keberatan jaksa negara. Jika dihitung secara keseluruhan, Hitler hanya mendekam selama 1 tahun lebih di penjara. Nah, di penjara itu Hitler mendiktekan bagian besar volume pertama Mein Kampf, yaitu Perjuanganku. Nah,
awalnya berjudul 4,5 tahun perjuangan melawan kebohongan, kebodohan, dan pengejutan. Pada wakilnya Rudolf Hess, buku tersebut didedikasikan kepada anggota sosial distrik. Adalah sebuah autobiografi sekaligus pemaparan ideologinya di dalam buku tersebut, teman-teman. Dan buku tersebut menjadi dasar rencana Hitler untuk mengubah masyarakat Jerman menjadi satu berdasarkan ras. Sejumlah kalimat di dalamnya menekankan genosida. Nah, diterbitkan lagi nih dalam dua volume tahun 1925 dan 1926. Buku ini terjual sebanyak 228.000 ya. Antara 1925 dan 1932 buku ini terjual 1 juta eksemplar ya pada saat itu. Begitu banyaknya orang yang meminat. Nah, mungkin karena buku ini tulisan, jadi ideologi Hitler dipaparkannya di buku itu, disebarkannya, jadi orang tahu, oh begini. Nah, di dalam itulah dia menyusup di politik, teman-teman. Nah, mungkin seperti itu ya teknik dari seorang Adolf Hitler ya, teman-teman. Sangat jenius sekali. Setelah Hitler dibebaskan dari penjara, politik di Jerman sudah kurang bersaing ya, dan ekonomi agak membaik sehingga membatasi kesempatan Hitler memenuhi tujuan politiknya. Dan akibat Birkeler Putsch yang gagal dulu, partai Nazi dan organisasi terkait dilarang berdiri di Bayer. Dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Bayer Heinrich Heil tanggal 4 Januari 1925, Hitler setuju menghormati kewenangan negara. Ia hanya akan mengejar kekuasaan politik melalui proses demokrasi. Dan pertemuan itu berhasil ya, mencabut larangan terhadap partai Nazi tadi. Akan tetapi Hitler dilarang berpidato di hadapan publik. Sebuah larangan yang tetap berlaku sampai 1927. Nah, untuk memajukan ambisinya, meski dia larang, Hitler menunjuk Gregor Strauss, Otto Strauss, dan Joseph Goebbels untuk mendirikan dan mengembangkan partai Nazi itu di Jerman Utara. Seorang strategiawan berbakat, Gregor Strasser membuat jalur politik yang lebih independen dengan menekan elemen sosialisasi program partainya mereka ini. Dan pada saat itu bursa saham di Amerika Serikat jauh. Pada tanggal 24 Oktober 1929 dampaknya di Jerman begitu parah. Jutaan orang di PHK, jumlah bank-bank bangkrut. Hitler dan Nazi bersiap untuk memanfaatkan peristiwa ini nih. Jadi berorasi nih, mereka berjanji akan menghapus perjanjian Versailles tadi ya. Yang perjanjian yang menyerahkan yang pertama tadi. Jadi dia mengatakan akan memperkuat ekonomi dan akan menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat. Nah, itu awal-awal politik dulu. Dan Hitler ini ternyata, teman-teman, dia masih nggak tahu warga negaranya apa ya, karena dia ternyata belum pindah negara. Dan dia itu sebenarnya warga negara pada 7 April 1925 itu masih Austria, tetapi belum memperoleh kewargaan Jerman. Jadi selama 7 tahun dia adalah orang yang tanpa negara, dan dia bisa menduduki jabatan publik gitu loh pada saat itu. Dan juga dia sempat terancam dideportasi pada tanggal 25 Februari 1932. Dan akhirnya dia juga menunjuk Hitler sebagai pengurus delegasi negara untuk di Berlin ya. Karena itu pula Hitler otomatis menjadi warga negara Jerman. Nah, pada tahun 1932 Hitler berkampanye melawan von Hindenburg dalam pemilu presiden. Kelangsungan pencalonan ditegaskan oleh pidato 27 Januari 1932. Industri yang memberinya dukungan dari sebagai besar industri yang paling berpengaruh di Jerman. Namun Hindenburg sudah didukung oleh berbagai partai nasionalis, monarkis, katolik, dan republikan, dan sejumlah kaum demokrat sosial. Nah, Hitler memakai slogan kampanyenya Hitler Uber, yaitu artinya Hitler di atas Jerman, merujuk pada ambisi politik sekaligus kampanye yang menggunakan pesawat terbang. Jadi hanya Hitler yang menggunakan kampanye pakai pesawat terbang pada saat itu ya. Hitler akhirnya menempati peringkat kedua di 2 putaran pemilu dengan lebih dari 30%. Pada pemilu terakhir ia kalah pemilihan umum. Ini menjadikan Hitler kekuatan dalam perpolitikan Jerman. Penunjukan, pada saat itu kalah ya. Ini kita lanjutkan, yaitu penunjukan Hitler sebagai kanselir.
Ketiadaan pemerintahan yang efektif memaksa dua politikus berpengaruh Franz von Papen dan Albert Homburg bersama sejumlah industrial pebisnis lainnya menyurati von Hindenburg. Para penandatanganan memaksa Hindenburg menunjuk Hitler sebagai kepala pemerintahan bebas dari partai parlemen ya. Jadi tidak ada partai, menunjuk ya. Mungkin kedua itu tadi Hitler juga yang meliteh kali ya. Hindenburg dengan setengah hati setuju menunjuk Hitler sebagai konselir setelah dua pemilihan umum parlemen bulan Juli November 1932 tidak menghasilkan pembentukan pemerintahan mayoritas. Nah, Hitler akan memimpin pemerintahan koalisi berusia pendek yang dibentuk oleh Partai Nazi dan Partai Hamburg, yaitu Partai Rakyat Nasional ya. Pada 30 Januari 1933, kabinet baru disumpah dalam upacara singkat di kantor Hindenburg, Elizabeth. Memperoleh 3 jabatan penting, Hitler menjadi konselir, Wilhelm Frick, Menteri Dalam Negeri, dan Hermann Göring, Menteri Dalam Negeri untuk Prusia. Itu teman-temannya tadi. Adolf Hitler mampu menjadi pemimpin negara karena kombinasi dari beberapa faktor dan keadaan saat itu ya teman-teman. Menjadi tekniknya ya untuk itu. Ada liciknya juga sebenarnya. Dan faktor-faktor inilah yang menjadi seorang pemimpin, yaitu karisma dan keberanian. Nah, jadi Hitler memiliki karisma yang kuat dan kemampuan berbicara yang mengagumkan. Dia mampu mempengaruhi massa dengan pidatornya yang berapi-api dan menyita perhatian auditorium. Keberanian Hitler dalam mengekspresikan pandangan dan kemampuannya untuk memanfaatkan situasi politik yang sulit membuatnya menarik perhatian banyak orang. Nah, yang kedua yaitu pada saat itu tidak ada alternatif yang kuat ya. Jerman tengah dilanda krisis ekonomi yang berat dan ketidakstabilan politik setelah kekalahan dalam Perang Dunia Pertama. Jadi partai-partai politik tradisional tidak mampu menyelesaikan masalah-masalah ini, sehingga memberi kesempatan bagi Hitler untuk muncul sebagai solusi yang diandalkan banyak orang. Jadi ada solusinya, mau nggak mau. Dan yang selanjutnya yaitu Hitler ini mempunyai keahlian propaganda. Jadi partai Nazi di bawah kepemimpinan Hitler ini menguasai seni propaganda dengan baik. Mereka menggunakan media massa dan teknik propaganda modern untuk menyebarkan pesan-pesan Hitler ke seluruh populasi Jerman. Hal ini membantu memperkuat citra dan otoritas Hitler sendiri yang sebagai pemimpin yang kuat dan visioner, teman-teman. Dan selanjutnya, pada saat itu kondisi politik yang rumit dengan munculnya polarisasi politik yang meningkat, terutama antara kubu sayap kanan dan sayap kiri. Hitler mampu memanfaatkan situasi ini untuk memperluas dukungannya. Kombinasi dari ketidakpuasan sosial, ketakutan akan komunisme, dan janji pemulihan ekonomi membuat Hitler makin populer di kalangan banyak orang. Dan yang selanjutnya yaitu Hitler ini menggunakan manipulasi dan kekerasan. Meskipun kontroversial ya, penting untuk diakui bahwa Hitler dan Partai Nazi menggunakan kekerasan dan tidak reseptif untuk meredam oposisi dan membangun kekuasaannya. Tindakan-tindakan intimidasi terhadap lawan politik dan minoritas membantu Hitler memperkuat kendali atas negaranya tersebut. Nah, jadi seperti hal-hal itulah ya, akhirnya dia bisa menjadi pemimpin negara pada saat itu. Ditambah dengan situasi politik dan ekonomi yang sulit di Jerman pada saat itu memberi jalan bagi Hitler untuk naik ke tampuk kekuasaan dan pada akhirnya menjadi pemimpin Jerman sebagai kanselir pada tahun 1933. Dan pada saat itulah Hitler mengendalikan Jerman sampai PD2 1945. Jadi itulah kekuatan politik seorang Hitler ya teman-teman. Jadi memang pintar. Kalau zaman sekarang politik-politik itu tidak kepakai, namun zaman dulu itu sangat kepakai. Karena pada saat itu kondisi ekonomi lagi rusak-rusaknya. Nah, jadi ada seorang pemimpin yang berani, berkarisma. Itulah dia teman-teman. Nah, itulah kehidupan Hitler dari masa kecil sampai dia jadi pemimpin negara Jerman. Pada saat perang dua, teman-teman bisa baca di tempat lainnya. Nah, oke, Brave People, itu saja paparan dari saya, penjelasan dari saya tentang masa kecil Hitler. Dan jangan lupa teman-teman like, subscribe channel ini dan share video ke teman-teman lainnya.
Sampai jumpa kembali, see you in the next video.